Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah semuanya dalam keadaan sehat? Ya, saya harap kalian semuanya dalam keadaan sehat, baik dan semangat untuk belajar. Kembali, kalian bertemu dan berjumpa secara online dengan saya, Budita, dari SMA Katolik Saint Louis II, Surabaya. Nah, pembelajaran online pada hari ini kita akan belajar yang pertama, pengertian, yang kedua, ciri-ciri, dan yang ketiga adalah struktur teks eksposisi. Jadi pada hari ini kita akan mengulas apa itu teks eksposisi dan struktur dari teks eksposisi. Nah, sebelum saya melanjutkan ke penjelasan pengertian, ciri-ciri, dan struktur, kita akan melihat dua gambar. Oke, di samping saya kalian sudah melihat dua gambar ya. Yang atas ini adalah gambar kura-kura yang terjerat jaring nelayan. Dan gambar yang kedua ini adalah anjing laut yang mulutnya terkena sampah. Sepertinya bekas makanan. Kita bisa membayangkan yang kura-kura, dia tidak bebas bergerak, tidak bisa bebas bergerak, karena tubuhnya terjerat jaring nelayan. Ini bekas jaring nelayan. Kemudian, kita juga bisa membayangkan, begitu susahnya ia makan atau bahkan dia tidak bisa makan, yang anjing laut ini, karena mulutnya tertutup oleh sampah. Dari kedua gambar ini, silahkan kalian berikan pendapatmu. Nah, satu contoh dari saya. Sampah sangat merugikan kehidupan hewan di laut. Apakah pendapat saya ada yang sama dengan pendapat kalian? Setelah kita memberikan pendapat terhadap sebuah fenomena, saya akan memberikan contoh teks eksposisi. Ya, ini adalah contoh teks eksposisi. Saya akan bacakan untuk kalian. Metode belajar mengajar satu arah baiknya mulai ditinggalkan. Siswa dapat menerima suatu pembelajaran bila ada komunikasi dua arah. Bila guru menjelaskan dan menerangkan pelajaran tanpa mengajak siswa berinteraksi, kelas akan terasa kering. Materi pelajaran yang dibahas dengan melibatkan siswa secara aktif dinilai lebih efektif. Siswa akan merasa lebih dihargai dan belajar untuk menyampaikan pendapat. Guru dapat mengajak siswa berdiskusi. Metode belajar satu arah sudah kuno dan tidak efektif lagi. Siswa semakin berkembang, begitu juga metode belajar. Setelah kalian memberikan pendapat dan membaca satu contoh teks eksposisi, apakah kalian sudah bisa menyimpulkan sendiri pengertian dan ciri-ciri teks eksposisi? Jika sudah dapat menyimpulkan, mari kita cocokkan dengan pengertian dan ciri-ciri teks eksposisi berikut. Nah, ini dia pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang memaparkan sebuah gagasan, informasi, dan pengetahuan secara singkat, padat, dan akurat untuk menjelaskan suatu maksud dan tujuan. Kemudian, ciri-ciri teks eksposisi adalah yang pertama, berisi argumen yang tidak memihak. Yang kedua, bersifat persuasif atau mengajak. Yang ketiga, menggunakan bahasa baku. Yang keempat, tidak memihak atau netral. Dan yang kelima, penjelasannya disertai fakta, data, dan bukti yang dapat dipercaya.
Nah, itu adalah pengertian dan ciri-ciri teks eksposisi yang benar. Jadi, apakah kesimpulan yang sudah kalian lakukan tadi sudah benar jawabannya? Sudah benar ya? Oke, bagus. Sekarang kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, saya mempunyai contoh teks dan silahkan kalian tentukan apakah teks yang saya bacakan nanti merupakan salah satu contoh teks eksposisi. Kalau misalnya kalian benar, berarti kalian sudah melakukan pembelajaran pengertian dan ciri-cirinya dengan tepat. Ayo kita lihat teksnya. Kementerian Komunikasi dan Informasi atau Kominfo seharusnya meningkatkan performa akses internet di Indonesia. Akses internet cepat menunjang banyak sektor, baik dari pendidikan, teknologi, ekonomi, dan sosial. Pada 2014, Menteri Kominfo Tifatul Sembiring malah berkelakar dengan mengatakan, internet cepat buat apa? Padahal banyak sektor yang kerja-kerjanya bergantung pada akses internet yang lancar. Wilayah yang jauh dari kota besar kesulitan mendapat akses internet cepat. Bahkan di Papua sempat terjadi pemutusan akses internet oleh pemerintah Indonesia. Akses internet adalah hak publik yang menjadi tanggung jawab negara, lebih tepatnya Kominfo. Seharusnya Menteri Kominfo peka terhadap kebutuhan publik. Akses internet lancar dibutuhkan publik untuk menunjang berbagai sektor. Nah, kalian sudah membaca teks tadi. Menurut kalian, apakah teks tersebut termasuk ke dalam teks eksposisi? Ya, jawabannya termasuk ke dalam teks eksposisi. Karena teks tersebut menjelaskan gagasan atau pendapat serta informasi. Saya kira sudah cukup penjelasan mengenai pengertian dan ciri-ciri teks eksposisi. Sekarang kita lanjut ke penjelasan struktur dari teks eksposisi. Nah, teks eksposisi ini memiliki 3 struktur. Yang pertama itu tesis atau bisa disebut dengan pernyataan umum. Yang kedua argumentasi, dan yang ketiga adalah penegasan ulang. Penjelasan struktur yang pertama dari teks eksposisi, tesis atau pernyataan umum, yaitu gagasan utama yang disampaikan penulis tentang permasalahan atau topik yang dibahas dalam teks. Nah, gagasan utama ini berupa pendapat utama dari penulis. Yang kedua, argumentasi. Nah, argumentasi ini adalah uraian atau penjelasan secara detail, mendalam, logis, disertai dengan fakta dan informasi yang mendukung pendapat dari penulis. Sehingga pendapat dari penulis itu dapat dipertanggungjawabkan. Yang terakhir, struktur yang ketiga adalah penegasan ulang. Ini adalah penegasan kembali apa yang sudah disampaikan penulis, bisa berupa saran, bisa berupa ajakan, ataupun imbauan terhadap pernyataan umum atau tesis yang sudah ada di bagian awal teks. Kita sudah mendapatkan pengertian dari masing-masing struktur teks eksposisi. Nah, sekarang kita akan lihat contoh dari struktur tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Nah, ini dia contohnya. Baik, ini adalah contoh dari tesis atau pernyataan umum. Hukum di Indonesia sebenarnya telah mengatur bagaimana para pelaku tindak kriminal dihukum berdasarkan undang-undang. Tetapi, kenyataannya sering terjadi ketidakadilan hukum yang sangat merugikan berbagai pihak. Bisa dikatakan hukum tajam ke bawah, tapi tumpul di hadapan para koruptor. Nah, di mana letak gagasan atau pendapat penulis
yang merupakan sebuah tesis, yaitu pada kalimat ini. Kenyataannya sering terjadi ketidakadilan hukum yang sangat merugikan berbagai pihak. Maka dari itu, seharusnya di bagian argumentasi nanti akan membicarakan peristiwa-peristiwa yang terjadi di Indonesia yang membuktikan bahwa hukum di Indonesia masih tumpul atau tidak adil. Kemudian, contoh struktur argumentasi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa para pelaku korupsi mendapatkan hukuman yang lebih rendah dibandingkan para pelaku kejahatan lainnya. Bahkan ada beberapa koruptor yang menerima fasilitas sekelas hotel mewah di penjara. Kita sering sekali mendengar berita maling yang dihajar massa sampai tewas. Namun, rasanya kita belum pernah dengar ada koruptor yang dihajar sampai mati. Di layar-layar televisi, mereka malah bisa berbangga diri dengan menunjukkan senyumnya. Nah, ini adalah contoh argumentasi. Kalian bisa melihat bahwa di bagian argumentasi ini ada peristiwa atau hal-hal yang berkaitan dengan pernyataan umum tadi atau tesis, yaitu hukum di Indonesia masih tumpul. Contoh struktur teks eksposisi yang ketiga yaitu penegasan ulang atau reorientasi. Hukum di Indonesia hanya tegas ketika berhadapan dengan rakyat kecil saja. Sebagai contoh, kita bisa mengingat kasus Nenek Asyani. Hanya karena dugaan pencurian kayu, beliau terancam hukuman penjara sampai 5 tahun. Jelas-jelas tidak adil apabila dibandingkan dengan hukuman yang diterima para koruptor. Ya, kita bisa melihat di bagian ini menegaskan kembali tidak adil dibandingkan dengan hukuman yang diterima para koruptor. Ada kata tidak adil. Nah, ini membuktikan sebuah penegasan ulang bahwa hukum di Indonesia itu tidak adil. Baik, saya rasa pembelajaran online kita pada hari ini sudah cukup. Nah, kita sudah belajar pengertian, ciri-ciri, dan struktur teks eksposisi. Apabila kalian ada pertanyaan, bisa langsung komentar di bawah ini, nanti saya akan jawab. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih sudah mendengarkan dan memperhatikan penjelasan dari saya. Sarangi.